komunikasi, kata demi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi, saluran yang menyajikan khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penelitian, dan aplikasi. Channel ini terselenggara atas kerjasama dengan Lembaga Strategic Communication Center, SCC. SCC berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Selamat mengikuti dan terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Actor Network Theory itu? Actor Network Theory (ANT) adalah cara berpikir yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi melalui hubungan antara manusia dan benda-benda di sekitarnya, seperti teknologi. Teori ini diciptakan oleh para ahli seperti Bruno Latour, Michael Callan, dan John Law. Dalam AN, manusia, misalnya pembuat konten, dan non-manusia, misalnya kamera atau algoritma YouTube, dianggap sama-sama punya peran penting dalam membentuk komunikasi. Untuk keilmuan komunikasi, AN membantu kita melihat bagaimana alat-alat seperti ponsel, aplikasi, atau platform media sosial ikut menentukan cara pesan disampaikan dan diterima. Mengapa ANT penting untuk komunikasi? Dalam dunia komunikasi, ANT sangat berguna untuk memahami komunikasi di era digital. Misalnya, di YouTube, algoritma platform memutuskan video mana yang muncul di beranda pengguna. Sementara, kreator dan penonton juga memengaruhi proses komunikasi. ANT membantu kita menganalisis bagaimana semua elemen ini manusia dan teknologi bekerja bersama dalam sebuah jaringan. Apa itu Actor Network Theory? ANT adalah teori yang lahir di bidang sosiologi dan studi teknologi pada akhir 1980-an. Teori ini diciptakan untuk memahami bagaimana hal-hal di dunia ini, termasuk komunikasi, terjadi melalui hubungan antara aktor manusia seperti orang dan non-manusia seperti benda atau teknologi. Dalam ANT, semua aktor ini disebut aktan dan dianggap punya peran yang sama pentingnya. Misalnya, saat Anda membuat video untuk ensiklopedia komunikasi, bukan cuma Anda sebagai kreator yang bekerja, tapi juga kamera, aplikasi edit video, dan algoritma YouTube ikut menentukan apakah video Anda sukses atau tidak. Anne melihat komunikasi sebagai hasil dari jaringan yang terus bergerak dan berubah. Jaringan ini mencakup manusia, teknologi, dan bahkan ide-ide. Dalam komunikasi, ini berarti kita tidak hanya memikirkan apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana teknologi membantu atau mengubah pesan tersebut. Istilah penting dalam ANT. 1. Aktan. Pemain dalam jaringan bisa manusia kreator, penonton, atau non-manusia kamera, algoritma. 2. Jaringan. Kumpulan hubungan antara aktan yang membentuk sesuatu, seperti video YouTube yang viral. 3. Translasi. Proses di mana aktan saling bernegosiasi untuk mencapai tujuan, misalnya kreator mengatur kata kunci agar algoritma YouTube mempromosikan videonya. 4. Kontroversi. Cara untuk menemukan aktan tersembunyi, misalnya aturan platform yang memengaruhi video kontroversial, bagaimana ANT berhubungan dengan komunikasi. Dalam keilmuan komunikasi, ANT membantu kita memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal manusia yang berbicara atau menulis, tapi juga melibatkan teknologi. Misalnya, penelitian oleh Sosnovskaya 2023 menunjukkan bahwa ANT sudah lama digunakan untuk mempelajari peran media dan teknologi dalam komunikasi, tapi masih ada ruang untuk mengeksplorasi lebih dalam, terutama dengan metode kontravensi yang membantu menemukan aktan yang tidak terlihat. Galactica Media, Journal of Media Studies. Contoh lain, dalam jurnalisme, ANT digunakan untuk melihat bagaimana wartawan bekerja dengan teknologi seperti mesin pencari atau ponsel, Oxford Research Encyclopedia of Communication, WEIRD, 2019. Hal yang sama berlaku di YouTube, di mana kreator berinteraksi dengan algoritma dan platform untuk membuat konten yang sampai ke penonton. Prinsip N untuk komunikasi. ANT punya beberapa prinsip yang bisa digunakan untuk menganalisis komunikasi. 1. Simetri umum. Manusia dan teknologi dianggap setara. Misalnya,
Algoritma YouTube punya peran sebesar kreator dalam menentukan apakah video Anda dilihat banyak orang. 2. Performativitas. Jaringan hanya ada kalau semua aktan terus berinteraksi. Contohnya, video Anda sukses kalau ada interaksi antara unggahan, algoritma, dan penonton yang memberikan like atau komentar. 3. Immutable mobiles. Konten digital seperti video YouTube bisa menyebar tanpa berubah bentuk. Misalnya, video yang sama bisa ditonton di ponsel atau laptop. Proses pembentukan jaringan dalam ANT melibatkan 4 langkah. 1. Problematisasi. Menentukan masalah komunikasi. Misalnya bagaimana membuat video ensiklopedi komunikasi dilihat lebih banyak orang. 2. Interestment. Mengatur peran aktan, seperti memilih kata kunci yang disukai algoritma. 3. Enrollment. Aktor menerima peran mereka, misalnya penonton yang menonton dan berkomentar. 4. Mobilisasi. Mendukung jaringan dengan sumber daya, seperti mempromosikan video di media sosial. Perkembangan terbaru dan perdebatan. Penelitian terbaru, seperti buku The Routledge Companion to Actor Network Theory, Block et al., 2020, menunjukkan bahwa ANT semakin penting untuk memahami platform digital. Terlings 2013 juga bilang ANT bisa membuka kotak hitam, produksi media, menunjukkan bagaimana teknologi memengaruhi komunikasi. Tapi ANT juga punya kritik. Beberapa ahli bilang menyamakan manusia dan teknologi itu bermasalah karena manusia punya niat, sedangkan benda tidak. Ada juga yang bilang ANT terlalu fokus mendeskripsikan jaringan tanpa menjelaskan mengapa jaringan itu ada. Meski begitu, ANT tetap berguna untuk memahami komunikasi digital, terutama karena teknologi seperti algoritma punya peran besar. Berikut adalah 2 contoh penelitian yang menggunakan Actor Network Theory, ANT, dalam konteks keilmuan komunikasi. Contoh penelitian 1. Analisis isu pembangunan daerah di media sosial. Judul penelitian, Actor Network Theory and Sentiment Analysis on Regional Development Issues and Politics in Social Media. Peneliti, Yohanes Arianto Singgalen. Tahun, 2021. Sumber Jurnal Komunikasi, 13, 1, 89, 106. DOI, https, doi.org, 10,2, 4912, JK, V13I1,10114. Deskripsi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indonesia untuk menganalisis bagaimana isu pembangunan daerah dan politik dibahas di media sosial, khususnya Twitter, sekarang X. Peneliti menggunakan ANT untuk memetakan hubungan antara aktor manusia netizen, politisi, dan aktor non-manusia, platform Twitter, algoritma, hashtag, dalam membentuk opini publik. Studi ini juga menggabungkan analisis sentimen untuk melihat apakah opini yang muncul cenderung positif, negatif, atau netral terhadap isu pembangunan. Penerapan ANT. 1. Aktan. Penelitian mengidentifikasi netizen sebagai aktor manusia yang membuat dan menyebarkan cuitan, serta algoritma Twitter dan hashtag sebagai aktor non-manusia yang memengaruhi penyebaran informasi. Misalnya, hashtag populer seperti pembangunan Papua bertindak sebagai immutable mobile yang memobilisasi diskusi di jaringan. 2. Jaringan. ANT digunakan untuk memetakan bagaimana cuitan, retweet, dan interaksi algoritma membentuk jaringan komunikasi yang dinamis. Jaringan ini menunjukkan bagaimana opini publik terbentuk melalui interaksi antara manusia dan teknologi. 3. Translasi. Proses translasi terlihat ketika netizen menggunakan hashtag tertentu untuk menarik perhatian algoritma yang kemudian mempromosikan cuitan tersebut ke audiens yang lebih luas, menguatkan pesan politik atau pembangunan. Contoh penelitian 2. Transformasi media pembelajaran selama pandemi. Judul penelitian, Transformasi media pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Studi Actor Network Theory pada pembelajaran daring, peneliti, Laili Gita Atsani, tahun 2020. Sumber, Jurnal Komunikasi Pendidikan, 42, 129, 140, DOI, https, do.org, 10,3,
2528 Comdik. Fempati 2,4148. Deskripsi penelitian. Penelitian ini mengkaji bagaimana media pembelajaran berubah selama pandemi COVID-19 dengan fokus pada pembelajaran daring di sekolah-sekolah di Indonesia. Menggunakan ANT, peneliti menganalisis bagaimana teknologi daring seperti Zoom, Google Classroom, dan perangkat laptop menjadi aktor kunci dalam proses komunikasi pendidikan bersama dengan guru, siswa, dan orang tua. Studi ini menyoroti bagaimana jaringan komunikasi terbentuk untuk mendukung pembelajaran di tengah keterbatasan fisik. Penerapan ANT. 1. Akten. Guru dan siswa adalah aktor manusia, sementara platform seperti Zoom, Google Classroom, dan jaringan internet adalah aktor non-manusia. Penelitian menemukan bahwa teknologi tidak hanya alat, tapi juga aktan yang memengaruhi kualitas komunikasi pendidikan. Misalnya, koneksi internet yang buruk bisa mengganggu proses belajar. 2. Jaringan. ANT digunakan untuk memetakan hubungan antara guru, siswa, teknologi, dan infrastruktur. Jaringan ini bersifat performatif. Artinya pembelajaran daring hanya berhasil jika semua aktan bekerja sama, seperti siswa yang aktif login dan platform yang stabil. 4. Translasi. Proses translasi terjadi ketika guru mengadaptasi materi pelajaran untuk platform daring, bernegosiasi dengan teknologi agar pesan pendidikan tetap tersampaikan. Misalnya, guru menggunakan fitur breakout room di Zoom untuk diskusi kelompok. Kesimpulan, ANT adalah alat yang hebat untuk menjelaskan bagaimana komunikasi di YouTube dan media sosial lainnya bekerja, dengan fokus pada hubungan antara manusia dan teknologi. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan.